itu sedang terjadi kolonialisme dalam bentuk penetrasi kapital yang semakin besar di Papua, penetrasi atau pendudukan warga pendatang yang semakin besar membludak di Papua, ada penetrasi militer yang begitu besar-besaran di Papua. Itu selama setengah abad bersama-sama dengan Indonesia itu membuat orang Papua uh, baik secara jumlah itu semakin sedikit, hanya tersisa 2,9 juta jiwa. Itu data BPS terakhir. Membuat orang Papua tidak hanya terjajah secara fisik, tetapi orang Papua dipenjarakan di dalam sebuah kurungan untuk terasing dari dia punya sumber-sumber kehidupan, terasing dari dia punya kesadaran-kesadaran yang pokok. Kolonialisme Indonesia menggunakan pola-pola pendekatan yang militeristik, pendudukan-pendudukan dengan investasi yang besar-besaran, lalu dengan penetrasi pendatang yang semakin besar menguasai berbagai macam sektor itu mempengaruhi psikologi orang Papua. Psikologi orang Papua itu persis seperti psikologi penjajahan di abad-abad 21 atau abad 20 lah di Afrika, terus di Pasifik, di mana kalau kita melihat dalam berbagai macam teori psikologi atau postkolonial atau orientalisme yang ditulis oleh berbagai macam filsuf itu, kita kategorikan orang Papua itu berada di dalam sebuah struktur penindasan yang semakin masif, menunjukkan bahwa orang Papua sudah menginternalisasi penindasan itu dan mulai merubah dia punya kesadarannya untuk menjadi bagian dari cara berpikirnya kolonial begitu. Dan apa itu cara berpikir kolonial? Orang Papua merasa bahwa mereka rendah harga dirinya, martabatnya rendah, lalu mereka mencoba menemukan harga diri dan jati diri mereka di dalam kolonial itu. Mereka merasa bahwa ketika mereka bisa diberikan kesempatan atau duduk di dalam kursi-kursi kolonial, bisa menggunakan pikiran-pikiran Jakarta dalam menilai diri mereka sendiri, mereka merasa mereka menemukan harga diri di situ. Mereka tidak sadar dan bahwa sebenarnya itu adalah hasil dari internalisasi penindasan. Jadi psikologi bangsa terjajah itu secara umum, satu, ada inferiority complex, ada merasa dia punya diri itu rendah ketika dia melihat ada dominasi nilai-nilai atau dominasi represi ideologi yang diterapkan oleh kolonial, budaya intelektual yang diterima oleh dari bangsa kolonial, dan dia mulai merendahkan dia punya kekayaan intelektual dan budayanya, lalu mulai mengadopsi nilai-nilai dan pikiran dari penjajah. Nah, apa yang sedang terjadi di Papua ketika hari ini kita lihat bahwa banyak dari anak-anak Papua, orang-orang Papua yang menaruh standar-standar kehidupan mereka itu pada hal-hal yang ditawarkan oleh Indonesia. Misalnya mereka harus jadi TNI, Polri, PNS untuk bisa dikatakan sebagai orang yang berhasil begitu. Kenapa ini terjadi? Karena kolonialisme sendiri itu menciptakan sebuah kemiskinan struktural di atas tanah yang kaya di Papua. Dia menciptakan sebuah kemiskinan sehingga orang Papua merasa Indonesia atau penjajah itu penting bagi mereka. Bagi Indonesia, ketergantungan kita terhadap kekuasaannya penjajah bekerja 1 kali 24 jam di bawah Indonesia itu sangat penting untuk memantapkan ketergantungan
bangsa yang dijajah terhadap penjajah, sehingga mereka seakan tidak akan memberikan keleluasan kepada orang Papua untuk menguasai sektor-sektor produktif di Papua misalnya, atau tidak. Sejak kolonialisme dimulai di Papua di bawah Indonesia, mereka tidak melakukan transfer teknologi. Di Papua tidak ada industri-industri pasar yang dimiliki oleh orang Papua. Orang Papua hanya dipaksa untuk menggunakan pola-pola tradisional, atau tidak dipaksa untuk bersaing dengan para pendatang yang memiliki ilmu dan teknologi yang lebih maju dan difasilitasi oleh negara, oleh TNI Polri di Papua. Sehingga orang-orang Papua merasa bahwa cara satu-satunya untuk bisa hidup adalah ya bergantung di bawah program-program pemerintah, misalnya PNS, birokrasi, dan sebagainya. Jadi saya lihat terakhir, kalau kita mau lihat, ada pola juga yang digunakan. Misalnya kolonialisme itu kan selalu menggunakan alat represi ideologinya itu melalui pendidikan, media dan pendidikan, media dan hukum ya. Pendidikan misalnya di Papua, orang Papua dididik untuk harus selalu tunduk di bawah program dan kebijakan pembangunan yang terus diberikan. Misalnya kurikulum-kurikulum yang diberikan harus selalu yang membuat murid untuk tidak kritis terhadap kebijakan, tetapi bagaimana mereka menjadi bagian dari sistem yang menindas itu untuk bekerja di situ dan menjadi orang yang aktif di situ. Dan mereka membenarkan bahwa ketika kami ada di posisi-posisi politik maupun administrasi yang penting di bawah kekuasaan Indonesia, itu mereka merasa harga dirinya ada di situ. Nah, mereka sedang tidak sadar bahwa mereka adalah produk-produk yang dipersiapkan untuk menjadi bagian dari agen kolaborator daripada penjajah begitu. Jadi pendidikannya selalu diarahkan untuk menciptakan orang Papua supaya menjadi agen kolaboratornya penjajah. Kedua adalah media. Media berperan penting, media-media mainstream di Indonesia. Ada cyber army di platform-platform media sosial, Twitter, Facebook, YouTube. Memproduksi selalu produksi kebijakan-kebijakan Jakarta yang menguntungkan Papua, misalnya menyampaikan kebijakan-kebijakan Jakarta yang berhasil di Papua, terus memaksa orang Papua untuk ikut di dalam program-program pembangunan yang ditawarkan, diberitakan berulang-ulang di dalam televisi. Tapi kita tidak akan ketemu misalnya orang ada dapat tembak, orang ada ada masyarakat adat ada demo, atau orang Papua ada demo di mana, atau hak-haknya orang Papua sedang menuntut hak. Kita tidak akan sama sekali menemukan ruang-ruang pemberitaan di dalam media-media mainstream di Indonesia, karena ya mereka mau supaya telinga kuping orang Papua itu hanya mendengar satu pihak propaganda dan agitasi yang dilancarkan oleh Jakarta. Itu berulang kali dilakukan supaya kesadaran orang Papua, dia lupa terhadap penderitaan yang sedang berlangsung di atas tanah airnya, tapi dia lebih tertarik kepada semua kebijakan-kebijakan ilusi yang ditawarkan oleh Indonesia di Papua. Bayangkan di Jawa misalnya, itu orang curi sayur, orang curi kebun, atau tidak tabrakan kecil saja terjadi di kampung mana, itu langsung akan menjadi berita di mana-mana. Tapi di Papua tidak akan terjadi itu. Nah, di dalam pemberitaan hak kita dikebiri, kita diblokir segala macam hak mendapatkan informasi itu tidak diberikan akses bagi orang Papua. Bahkan semua jurnalis internasional, expert, bahkan sampai Komisi HAM PBB dilarang untuk masuk ke Papua, karena mereka mau supaya orang Papua hanya menerima satu sumber informasi dari Jakarta. Ya, berikut tuh hukum. Hukum ini juga ikut mempengaruhi memunculkan kesadaran palsu di dalam orang Papua.
Papua itu. Jadi hukum dipakai sebagai alat untuk represi orang Papua supaya betul-betul tunduk di bawah kekuasaan kolonial itu. Kenapa hukum dipakai? Hukum tidak akan adil bagi orang Papua karena hukum memang dibuat untuk orang Papua harus tunduk di bawah Indonesia. Begitu. Bukan hukum digunakan untuk memberikan rasa keadilan terhadap orang Papua, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga alat represi ini juga yang ikut menciptakan mitos-mitos di Papua bahwa kehadiran Indonesia di Papua itu untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan. Nah, bagaimana menilai apakah Indonesia itu penjajah dan tidak dalam konteks ini? Apakah program-program yang ditawarkan itu adalah ilusi dari kolonial? Itu kita bisa saksikan dari hasil orang Papua berada dalam Indonesia selama setengah abad itu. Bayangkan orang Papua hari ini hanya 2,9 juta jiwa, sementara Papua Nugini sudah lebih dari 18 juta jiwa. Secara kuantitatif kita sudah sedikit. Orang Papua secara konsisten, jumlah orang Papua sudah jumlah indeks pembangunan manusia Papua atau angka harapan hidup Papua itu konsisten di angka terakhir dari berbagai macam dari setiap BPS melaporkan itu setiap tahun. Angka harapan hidup sudah minim, jumlah manusia sudah sedikit, lalu yang sedikit itu dipaksa untuk harus tunduk di bawah Indonesia, hak-haknya dikebiri,